Thank you lo udah datang ke sini. Lo sekarang sibuk apa berarti? Biasa sibuk nyibukin diri, Kang. Nyibukin diri aja. Iya. Tapi sama teman-teman? Ya sama teman-teman. Dan sendiri-sendiri ya. ada bareng ada. Maaf ya. Maaf. Minum buruan. Taruh. Nih gue balikin ya. Thank you bro pametnya. Rambut gue jadi bagus. Nih lihat cewek-cewek jadi banyak yang suka sama gue. Permisi bentar. Iya. Kenapa? Ini pomade lu dapat dari mana? Dari lemari lu. Terus lu nggak ngizinin gua? Nggak ngizinin apa nih? Nggak ngizin ambil? Ya kan gue bagi dikit sih, Jak. Udah jangan berantem. Ini masa cuma gara-gara minyak rambut? Waduh, bukan ini Kang. Ini masalah privasi. Oh iya ngerti, tapi kan kalian kakak adik. Cuma gara-gara minyak beginian. Terus apa kabar minyak jelantah lu lebih ribut lagi. Udahlah, minyak rambut bagilah. Masa gitu aja ribut? Lu harusnya minta izin sama gua. Yang sopan tadi udah santun bilang nomor 1 soalnya. Ya yang penting udah makasih tadi. Gimana sih lu? Ah, Udah. Udah. Jangan berantem ya, jangan berantem ya. Terus gimana? Yaudah ini buat gue ya. Lah, kok buat Ya. lu? Ya nggak bisa, ini punya gua. Nah, buat gue sih. Jangan berdua. buat gua sih. Lu gimana sih? Woi, aduh. Woi. Cipan, buruan ke sini. Lu ngajakin berantem. Ada yang berantem. Wah, Aduh, ada yang ngajakin berantem. ribut Cipan, sama gua. buruan. Belum main. Cipan. Jangan berantem, Jangan berantem. Kalian ada kakak berantem. Cipan, buruan. Apa, Cipan? Hah? Apa lu? Apa lu? Apa? Ini punya gua. Ini punya gua. Aduh tolong dong jangan pakai hebohan di rumah aku. Wendy, Lu telepon lu mana masa begini? saya lupa bawa. Jangan ngapain begini-gini. Ya udah nggak tahu lu telepon Toto nggak gua angkat, mendingan gua pura-pura aja. Tuh kan mereka jadi bingung dipikir orang gila masuk ke dia deh. Ya lagian lu. Kenapa sih berantem? Ini berdua berantem cuma gara-gara minyak rambut. Kakak adek berantem. Aduh, Ya, jangan ya gitu. udah daripada berantem mendingan makanin ini puding buatan aku yuk. Enak aja, aku yang buat. Ih, tadi gue yang buat. Aku. Enggak, kakak cuma ngasih ini doang tuh buah-buahannya di atas. Ini semuanya aku Tadi kan buat. polanya sama ini gue yang ngadon. Udah. Dua-duanya bikin nih kan. Emang kakak dia suka kayak gini nih berantem buat masalah nggak penting nih. Lu bisa gak ngurusinnya? Lah, kok kamu malah jadi marah sama gue? Lu yang ngajak, mestinya lu bisa dong Loh, marah Bapak, mereka. ini kan rumah saya. Ya, tapi kan gue sering di sini. Ya kan sekarang gue tanya, gue yang ada di sini. Ini kalian berantem. Iya. Kalian kakak adek. Enggak. Kenapa berantem? Ya enggak tahu. Dia pengen tetangga aja. nyebelin. Lu aja. Ya lu ngapain bawa mereka berdua kesini? Enggak, mereka udah Ya udah yuk kita duduk aja yuk. Gimana sih? Kita boleh duduk gak nih? Kita boleh duduk gak sih? Gak usah, sana, keluar semua, keluar. Jangan. Lagian gue bingung, kita berantem. Ini berdua berantem. Ini banyak pada diem aja. Ya udah, gini aja pemirsa ya. Ini sebenarnya adalah masalah yang wajar. Kakak adik berantem kadang-kadang masalah yang nggak penting, betul? Kita berantem buat apaan? Ya, kita nanya berdua makanya. Ya lu ngapain berantem sama gue? Ini kita harus bahas tuntas semuanya, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di basa-basi bahasa bahas ini. Duduk, jangan berantem. Dorong lagi ke kanan. He was a boy, she was a girl. Cannot make it any more obvious. He was a punk, she didn't believe. Pemirsa basa-basi, tadi karena sibuk ya memisahkan yang berantem-berantem, jadi kita belum sempat bertegur sapa. Selamat pagi, gimana kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Yang penonton di studio apa kabar? Baik? Sebenarnya tadi di awal itu adalah sebuah ilustrasi yang namanya kakak adik kecil pasti berantem, betul? Ini beda 1 tahun, ada Reza sama Ilham di sini. Beda 1 tahun biasa friksinya lebih banyak. Iya. Kapan terakhir kalian berantem pukul-pukulan fisik? Apanya? Baru tadi? Oh, enggak. Pukul-pukulan Tadi ya, fisik? tadi sih. Kalau tadi kan cuma buat ilustrasi. 3 tahun yang lalu gimmick lah. 3 tahun 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. Sampai fisik. Fisik. Kecil, Sampai gebuk-gebukan. mecahin kaca rumah. Waduh. Mana memang berdarah, bius gitu. Kok bisa? Berantemnya ini heboh loh. Gue tadi sempat ngorek-ngorek si Ilham kan. Bahkan katanya pada saat masih kecil mereka pernah berantem sampai ibunya pingsan. Iya. Ketonjok. Enggak. Bukan. Jadi Kaget. setiap kita ada berantem tuh pasti yang tengahnya mama, dan mama tiba-tiba muncul ngelihat kita berantem mau misahin, pingsan. Apa itu
Taktik ibu kamu nggak? Enggak ya? Gue Enggak. pingsan aja deh biar anak muda. Enggak. Bisa jadi kan? Bisa. Ya emang Mungkin kalau 10 kali berantem baru kayak gitu jadi taktik. Oke. Kita jadi mama. emang yang namanya ibu kan nggak bisa lihat kita berantem kan, anaknya berantem apalagi tonjok-tonjok beneran gitu kan. Jadi saking nggak kuatnya sampai jatuh pingsan. Jadi dari situ kita mikir untuk kedepannya jangan kayak gini deh gitu. Iya. Bisa Pokoknya setelah kasus Mama pingsan, kalian sadar. Pokoknya jangan sampai bikin Mama Iya. pingsan lagi. Kalau bisa Iya. Papa kan? Ya enggak. Iya maksudnya. Minimal kalau berantem nggak sampai segitulah skalanya ya. Iya. Boleh tahu waktu itu kasusnya apa? apa ya? Masalahnya Motor sepele. mungkin ya. Motor ya? Gara-gara motor. Oh lu yang mau ngebegal tapi nggak jadi. Bukan. Gara-gara motor apa? Gara motor waktu Pinjem? itu sempat motornya dia hilang pinjem kan buat jalan sama teman-teman. Terus pas balik kuplingnya copot. Terus itu udah dibenerin semuanya, udah dijelasin segala macamnya. Pas balik-balik dia keluar dari pintu kamarnya langsung marah-marah. Kok lo tahu kalau misalkan Dia telepon dulu. Oh, udah Sebelumnya telepon telepon dulu. Oh, berarti lu dari waktu telepon sampai begitu nongol lu udah nyiapin kata-kata tuh. Udah langsung. Kenapa lu sampai marah? Ya, Kan yang pakai adek maksudnya lu. jadi nggak enak gitu kan habis jatuh, terus kupingnya rusak jadi nggak enak. Jadi Tapi biasanya dipakainya enak. sebenarnya masalah kita orang luar lihatnya masalah sepele ya, sampai berantem-beranteman, tapi itulah kakak adik. Beda setahun lagi Beda kayaknya. setahun Iya. lagi. Nah, ini aja pengen tuh yang mana kakak? Ini yang kakak yang brewoknya agak lebih lebat. Ini kakaknya. Sekarang kita tanya sama yang bedanya 7 tahun. 7 tahun dan perempuan. Dan perempuan. Kan pasti beda. Mau Bedanya apa emang? ya kalau cowok tonjok-tonjokan kan paling kalau cewek kan jambak-jambakan. Iya sih, Ya berantem kan? fisik nggak kalian dulu kecil? Enggak sampai fisik. Karena bedanya 7 tahun jadi agak jauh ya. Jauh. Jadi aku yang kayak udah mulai pengen banget punya adik gitu. Jadi kalau berantem ya palingan kayak yang cuman saya terus kalau nggak nangis aku. Terus dia cuma ketawa hahaha gitu doang. Nggak, kalau saya sih lebih yang cerewetnya sih. Jadi kalau dia udah cerewetnya udah enggak, baru aku yang cerewet gitu. Karena kalau satu cerewet kan nggak kelar-kelar. Jadi gantian kalau dia udah capek aku yang mulai cerewet. Terus selesainya kapan ya? Kalau Mama yang ganti-gantian. nengahin biasanya. Tetap Mama. mama penengahnya. Tetap. Sampai pingsan juga? Enggak, kalau mama lucu. Kalau kita udah berantem ya, suka disuruh duduk gitu di depan mama terus disiram pakai air biar diem. Oh gitu. Iya. Jadi kamu udah Gitu. Udah berantemnya udah gitu. Udah gitu. Oke, tapi pernah nggak sih berantem karena masalah sepele menurut orang luar, tapi akhirnya jadi imbasnya panjang? Apa ya, Sah? Oh, kertas kado ya kita waktu itu ya. Jadi aku koleksi kertas kado. Iya, terus terbanyak tiba-tiba saya guntingin tuh katanya buat prakarya dia. Terus aku Tanpa marah izin? dong, tanpa izin gitu. Terus loh kok ini kertas kado aku, Sah? Enggak, aku dapat dari situ. Ya itu punya aku. Aku marah-marah terus ya jadi ke mama, ke papa, terus jadi semuanya karena aku ngerasa aku ngumpulinnya susah. Sedangkan dia ngerasa, ih lebay banget sih lu kertas Iya, kado doang, betul? bener, Dan bener, dia kan, bener. soalnya pada saat dia cerita ya, ini pandangan adanya gini. Karena itu simple things gitu kan. Umur bukan berapa? yang besar. Masih kecil banget sih. Oh ya lah ya, wajar, karena masih kecil kan mungkin belum ngerti yang namanya, oh ini barang hobi, ini barang Iya. koleksi. Dan sekarang aku nggak tahu tuh kertas kado disimpan di mana sama mama. Udah dibuang kali, udah lama banget. Udah lapuk. Tapi seru nggak punya adik, punya kakak? Seru sih. Seru sih. Banyak kan Kenapa serunya, pakai banyak si? kan enggaknya. Kenapa? Di apa namanya, di samping dia menjadi kakak aku, kadang-kadang dia juga menjadi mama aku, kadang-kadang jadi adik aku juga gitu. Tapi nggak pernah jadi papa kan? Iya, kalau dia belum pulang malam nih, di mana Cak? Aku belum pulang sih, cepetan dong pulang, harus kayak gitu. Terganggu nggak kalau kakak lu gitu? Enggak sih, karena memang kita dari kecil udah diajarkan kalau misalkan tidak ada kerjaan, jam 9 tuh udah harus sampai di rumah. Oke. Kenapa mereka jam 9 harus sampai rumah? Karena jam 9 papa mamanya harus keluar. Gantian. Gantian mau jalan. Nah, sekarang kita balik ke pasangan yang cowok-cowok ini. Bedanya 1 tahun. Kalau ini kan kelihatannya memang mereka agak kompak ya. Kalau kalian sekompak ini nggak kira-kira? Dari pandangannya kayaknya ada sesuatu yang beda deh. Atau gini deh, untuk menunjukkan mereka kompak atau nggak. Setuju nggak dengan slogan My brother is my best friend? Setuju. Dia setuju. Emang ibu ngerti artinya? Ah, so ngerti. Emang artinya apa? Orang Tuh nggak tahu mereka. Main setuju aja. setuju nggak? Setuju. Setuju, my brother is my best friend. Berarti kalian saling terbuka. Berapa sih jumlah mantannya Ilham? Tahu nggak? Nah. Sebentar, kita ulang pertanyaannya. Tapi Reza dan Ilham coba saling lihat. Saling lihat. Coba saling lihat.
Nggak bisa. No, saling lihat Nggak terus. bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Tatap-tatapan mata coba. Kalian pernah ada hubungan ya? Ada. Biasanya kan gitu. Kalau pernah ada hubungan malu gitu kalau natap mata. Berapa jumlah mantannya Ilham? Berapa ya? Jangan kasih lihat. Hei, Lu giliran ini jangan. kode-kodean. Lebih dikit daripada saya kayaknya. Gak mau kalah. Ya. Oke, lebih dikit daripada lu, minimal berapa deh? Kurang lebih, seingat lu. Gini, nggak usah saling dijawab. Karena kita sebenarnya sudah melakukan wawancara eksklusif terhadap kakak adik ini secara terpisah. Kalau ingin tahu seperti apa, kita saksikan tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Bahasana Bahas ini. Ilham, gue boleh nanya ya, Reza itu udah pacaran berapa kali sih? 28. Tapi yang saat ini lagi dijalanin cuma satu kan? 2. Bisa ya Reza ngejalanin dua-duanya? Kata gue ketahuan. Enggak. Boleh tahu inisial nama pacarnya nggak? Kak sama T. Emang kalau si Reza misalnya lagi sama si T nih, terus si Kak pengen ketemu, Reza gimana tuh? Gak pusing? Susah-susah gampang kayaknya. Oh, jadi Reza ngasih tahu dulu gitu ya ke si Kak kalau dia nggak bisa ketemu. Biasanya lewat apa ya? Apa ya? Banyak ya. SMS juga bisa sekarang. Terus udah ya SMS paling sama ngechat paling dulu jam-jam sekarang. Padahal menurut kamu Reza itu gimana sih orangnya? Bau ketek. Wah, kacau. Itu jawaban jujur. Itu jawaban jujur dari seorang adik. Yang paling nampol. Kenapa lo nggak diwawancara ya? Yang paling nampol adalah Reza itu seperti apa? Bau ketek. Gitu ya. Terakhirnya itu yang ya. paling keren. Itu yang paling keren. Kenapa lu nggak diwawancara? Siapa suruh datangnya telat? Ya. Diklarifikasi, kalau menurut kamu dengan jawaban-jawaban adik kamu ada yang aneh atau gimana nggak di sini? Wah, semuanya aneh sih kayaknya. Apa yang mau disangkal? Apa yang mau disangkal? Jadi yang pertama apa? Pacar. Yang pacar 20 ya? Berapa? 28. 28. Enggak, Gila kurang lu. 10 juga. 18. Jadi benernya 18. 18. Nggak tahu sih. Nggak kehitung? Banyak juga ya pacar lo ya? Oh my god, apa sih? Enggak, sebenarnya lu ngumpulin pacar apa ngumpulin calon TKW sih? Banyak banget sampai 18. Bikin manajemen. Bener Bikin kayaknya. manajemen. Oh iya, ide yang bagus. Enggak, ya namanya juga anak muda kan dulu. Kalau sekarang emang benar ada 2. Satu. Itu Kak Amate. Itu mau bukan. Oh, berarti lu pacaran sama Dausmi ini dong. KT. Oh iya, sorry. Kak Amate itu siapa? Itu bukan mantan. Nih ya, aku perhatiin ya, si Reza dari tadi berusaha menatap Ilham dan berusaha minta dikasih kode. Iya. Lu tuh apa sih maksudnya? Tapi Ilham nggak nangkep-nangkep gitu ya. Dia sengaja kayaknya. Kak sama T, dua-duanya dijalanin bareng-bareng. Bener? Enggak. Ilham pucet mukanya. Ada deh. Ilham, Kak Amate siapa sih? Oke, nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas pemirsa siapakah K dan T itu kita akan ungkap sebentar lagi. Jangan kemana-mana, cuma di Basa Basi Bahasana Bahas ini. Ternyata aku salah sangka Ini buat pemirsa Basa Basi yang baru aja nonton, kita sengaja pagi hari ini menghadirkan adik kakak. Ya. Karena ini merupakan salah satu problematika orang tua. Siapa di sini yang punya anak, adik kakak suka berantem? Hampir. Oh iya, lu juga punya anak dua, Iya, suka bedanya juga berantem. cuma setahun setengah lah. Berantemnya luar biasa. Nah, makanya kita mau belajar nih dari mereka. Sekarang kita mau konfirmasi dulu tuh Wen, yang Viti yang tadi. Karena kan kayaknya jawabannya tuh lugas banget. Udah dikatain mau ketek, pacar 28 kali, lu mendua, inisial pacar lu Kadante. Hampir sih itu kalau Kadante. Hampir. Emang beneran ada 2? Enggak, maksudnya enggak beneran ada 2. Hampir sebelum yang sama si ini juga inisialnya sama. Berarti pas banget tuh ya. Pas ya, Makanya, pas. yang mana? Pas.
Tapi lu ngerasa aneh gak sih dengan jawaban-jawaban Ilham sebenarnya Iya, pada aneh. saat lu denger? Aneh. Makanya gue netepin Ilham, ini apaan sih Am gitu kan. Cuman Ilham tetap Ilhamnya buang muka ya. Karena sebenarnya waktu Ilham dikasih pertanyaan, Beda pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang sebenarnya 28 kali itu 7 kali 4 berapa? ditanya 7 kali 4 berapa? Betul, 7 kali 4 berapa? 28. Nah pada saat on air kita ganti, berapa kali si Reza pacaran? Dijawab 28 kali. Ini sebenarnya kita mau ngetes nih, kita mau ngetes kekompakan mereka sebagai kakak dan adik. Cuman di sini uniknya adalah karena gue pikir Ilham akan yang kayak, wah parah nih, wah jangan gitu dong, ntar gue berantem lo sama kakak gue. Tapi lu kayak stay cool, cuek. Lu nggak takut? Iya. Seneng nama kakaknya buruk, seneng banget Ilham. Karena santai aja, syukurin. Kayaknya kayak ada dendam pribadi Betul, gitu. lu nggak takut dia marah sama lo? Enggak. Nggak takut Reza atau takut. karena lu yakin kalau Reza nggak akan marah sama lu? Yakin aja udah masing-masing udah dewasa, mikir udah dewasa nggak mungkin marah sih. enggak profesional aja di sini ya nggak marah, ntar pas di sana. Besok kalau ada berita tiba-tiba infotainment Reza dan Ilham berantem gara-gara lo. Iya benar. Tapi emang gue dengar katanya si Reza ini orang yang lebih emosional dibanding Ilham, betul? Kamu lebih emosional ya katanya ya. Biasa kalau ada masalah-masalah Ilham yang lebih diam. Mungkin kalau untuk masalah keluarga Reza yang emosional, tapi untuk masalah luar kayaknya Ilham dah. Apa masalah luar tuh? Ya apapun. Tuh, lihat aja Udah, bagi. Ini padahal kita lagi mau ngetes kekompakan mereka. Mereka udah mulai panas berdua. Ini kelihatan ya kalau cewek-cewek lebih adem-adem ya. Benar. Apa karena bedanya jauh kali ya? Bisa. Nanti kita akan bahas semuanya. Sekarang kita mau main apa, Wendy? Kita mau main adu pintar. Bukan adu pintar sebenarnya. Adu kompak lah antara kalian berdua, dua pasang ini sebagai kakak dan adik. Seberapa tahu kamu? Ini untuk Sesa, Sezi, Ilham dan juga Reza. Kita akan saling mengajukan angkat. pertanyaan, tinggal dijawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama silakan Cipan. Kapan tanggal, bulan, tahun, dan hari lahir saudara kalian? Saudara kalian ya, saudara. Saudara yang di sini ya? Ya, Ntar yang di sini, rumah lagi. jangan yang di rumah. Soalnya mereka masing-masing tiga bersaudara sebenarnya. Gak usah nyontek, gak bisa. Ada yang terpaku, terdiam, bingung. Kapan tanggal, bulan, tahun, dan hari lahir saudara kalian? Kalau perlu, Hari lahir. ya kalau bisa tahu, ingat lah. bagus. Oke, silakan Wendy pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama udah selesai ya? Yuk. Pertanyaan kedua, apa makanan favorit saudara kalian? Atau saudari kalian? Pertanyaan berikut. Berapa nomor sepatu saudara kalian? Ayo. Siapa tahu sebelah kanan 42, sebelah kiri 45. Pertanyaan keempat, siapa yang paling jorok di antara kalian? Tulis nama ya, Jujur ya, tulis nama. di antara kalian. Kalau ngerasa diri paling jorok ya tulis lah nama sendiri. Dan yang kelima, siapa yang suka lebih dulu cari masalah di antara kalian berdua? Dari tadi ketawa mulu loh saya sih. Gue kalau ngomongnya kebayang tuh aja. Oh kebayang, udah tahu Oke. kayaknya ya. Oke baik, selesai. Selesai. Kita akan cek ya, kita lihat Pegang. di sini saudara-saudara siapa yang paling kompak. Oke, dibalik. Saya sesi dulu. Saya sesi dulu. Sudah pesimis. Balik nih. kan? Saya ya. Oke. Tanggal, bulan, tahun lahir 14 Oktober 88, betul? 6 Oktober 81 hari Jumat, Kamis. Kita tulis harinya juga kita kagak tahu bener apa kagak. Iya benar. Bener ya, benar. Kemudian, apakah betul makanan favorit saudara sukanya apa? Kamu suka apa sayang? Sesa? Aku telur. Telur benar. Kalau kamu? Aku suka semua, suka ayam, suka pete. Ada nggak tuh? Semur, rendang, sambal. Nggak ada. Semur ada. Semur mama. Oke. Semur mama. Nomor sepatu kamu berapa? Sebentar, kalian makan semur mama? Iya. Semur buatan mama. Oh ya, ampun, kaget kok, kaget. Kan ada semur jengkol, berarti jengkol. Maksudnya semur mama mainin semur. Makanya. Nomor sepatu 35. kamu? 35 atau 36. Nomor sepatu kamu? Aku 36 kalau nggak 37. Salah. Kadang-kadang kan kakak kan lebih kecil dari aku. Ih. Sudah mulai tidak kompak. Sesi, siapa yang paling jorok? Sesa. Sesa pun menulis dirinya yang paling jorok. Bagus, sadar. Jujur. Siapa yang lebih dulu cari masalah di antara kalian? Aku. Kamu nulis Sesi, Sesa nulis dirinya sendiri. Berarti kita saling menyadari ya. Saling Enggak, menyadari. jangan-jangan mereka gengsi sebenarnya pengen nunjukin kalau gue sebenarnya yang masalah. Bener-bener. Jadi mereka senang semakin troublemaker semakin bangga ya. Oke, sekarang kita mau
konfirmasi dulu ke Mama. Oke. Mama, sini Mama. Ini ada mamanya di sini. Tante. Ayo, Ma. Silakan langsung Lewat naik sini, aja, Ma. Tante. Lewat sini ada tangga Lewat deh. sini. Mama. Kita langsung ngobrol sama mamanya. Bener Iya. nggak? Sini, Sini Mama. Mama, sini Mama. Mama duduk sini Mama. Aduh, Mama Maaf. saya. Mama. Jangan susah ujian kali Ama. Nggak, Ma, kita pengen nanya, bener nggak sih, Ma, yang paling jorok itu siapa sih, Ma, anak Mama? Ini dua-duanya nggak ada yang mengaku ya. Enggak, ini Tapi udah yang denger iya, kok. yang nulis. Ada yang nulis. Siapa yang jorok, Ma? Sesa. Sesa memang paling jorok. Iya bukan jorok ini ya. Berantakan, berantakan. Males, telordeh katanya. Selordeh kefarleh ya, Mama ya. Oh, kamar berarti paling berantakan, Sesa? Sesa. Kalau abis makan pun, Sesa. apa karena belum menikah, Ma? Enggak, alasannya capek abis syuting gitu. Oh. Seribu alasan. Sebenarnya kalau kamar berantakan karena dulu kan Sesi tidurnya bareng sama aku. Jadi barang-barangnya dia setengah masih ada di sama aku. Oh, nyalahin. Nyalahin, nggak mau disalahin. Ya. Tapi Mah biasa kalau misalkan lagi berantem, biasa tuh yang suka buat ulah duluan siapa sih, Mah, sebenarnya? Dari sudut pandang Mama. Dua-duanya. Emang dua-duanya? Dua-duanya. Ntar yang kecil aja gara-gara kecil jadi ribut. Gara-gara satu nggak ada yang ini yang saya bilang, ini aku mana Kak? Ngambek. Ini Sesi nanya, barang aku mana Cak? Ngambek. Ngamuk. Gitu. Tapi Wendy, Mama punya tips yang oke banget yang menurut aku bisa dipraktekkan nih buat orang tua lain. Jadi ternyata Mama sengaja bikin mereka sampai gede satu kamar Iya. supaya akur, Ma. Supaya akur. Emang itu Mama ngerasain? Iya, berhasil ya. Berhasilnya gimana sih, Ma? Jadi kalau pagi mau sekolah bangunin tuh yang mana Sesi ya, yang mana Sesa. Karena dua-duanya udah meluk. Oh. Rambut sama panjang dulu sama-sama panjang. Jadi yang mana ya Sesi ya, yang mana Sesa ya. Tinggal dicolekin gini. Dulu katanya Sesa yang mana baru dulu yang satu. katanya Mama sempet misahin kamar, tapi akhirnya Mama ngerasa mereka Mereka komunikasinya nggak ada kurang. komunikasi. Jadi pas masuk pulang sekolah, pulangnya diem di kamar. Loh kok ini anak-anak nggak ada yang keluar, nggak ada yang sapa-sapaan gitu. Oh pindahin lagi dikit lagi. Pak pindahin lagi yuk jadiin satu. Sampai usia berapa tuh, Ma? Sampai Sesi nikah. Sampai Sesi nikah. Sesi nikah. Bahkan kalau lakinya lagi tugas ke daerah, dia tetap tidur ke Sesa. Balik lagi. Balik lagi ke kamar saya. dibawa anaknya, yang peluk Sesa sekarang anaknya. Tapi Sampai ternyata kata Mama itu adalah salah satu yang juga Mama pengen share ke ibu-ibu karena itu ternyata berguna untuk menjalin Kedekatan antara kakak dan adik. Tapi ngomong-ngomong, Mah, kita tahu nih, Sesa sama Sisi kan 7 tahun bedanya. Which is walaupun sama-sama perempuan, kadang-kadang kan ada yang namanya privacy betul. sendiri-sendiri nih. Nah, Mama ngakalinnya gimana gitu loh? Nggak ada, mereka nggak ada rahasia, nggak ada profesi sih. Nggak ada. Bertiga, selalu mecahinnya bertiga. Ntar mama yang masuk kamar dia tidur bertiga. Ah. Ada Terus apa Papa di nih? teras sendiri. Papa kan kerja. Oh iya. Jadi kalau pagi Kita sih kita bertiga ini nggak ada privasi nggak sama ada sekali. profesi sama sekali. Jadi Paling terbuka ya. kalau ada apa-apa tetap mereka cerita. Oke, baik. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, tapi silahkan kamu cross check ini laki-laki di pinggir kamu nih. Siap. Ya Ini mungkin untuk- karena cewek-cewek kali ya, Iya. jadi Oh, bela diri, bela diri. Iya. Udah, nggak usah bela diri dulu. Sekarang tutup dulu, tanya ke Ilham dulu. Gua cek ah. Kapan, tanggal, bulan, tahun, dan hari lahir? Hari lahirnya nggak tahu, cuman sisanya tahu. Oke. 21 Maret. 21 Maret. 94. Coba buka. Bener gak? 21 Maret 94, betul tanggal lahir lo? iya benar. Bener. Oke, gantian. Tanggal lahir? 27 apa 29? Apa ya? Eh. Satu. 2 kali dong. 27 Agustus 95. Enak aja 29 atau 27, Mas. Lahir milih. Pilih salah satu. 29 deh. 29 Agustus 95, Agustus. betul? Betul. Ya, hari Selasa. Enggak nih bohong nih. Oke. Ini jangan-jangan ini ngebenerin kakaknya nih. Sebenarnya 27 kali. Enggak benar. Apa makanan favorit kalian? Lo makanan kesukaannya apa? Apa? Reza setahu Ilham sih fettuccine carbonara biasanya. Dia sukanya itu. Bener? Ya. Benar. Enggak, makanan kesukaan lo jawab sendiri. Reza kan? Iya. Iya, sekarang makanan kesukaan lo apa? Masuk kesukaan Ilham, nasi goreng. Nasi goreng. Gue pegang deh. Bakso. Bakso. Gue pegang. Bakso. Oke. Goreng. Nomor sepatu saudara sekalian. Gue tanya berapa nomor sepatu lo? 4142. 4142. Nomor sepatu lo? 42. Cocok.
Dia jawabnya 4243. Ya nggak yakin nih orang nih. Kan emang gitu size-nya nggak? Tanggal lahir 27 29. Sepatu 42 43. Tapi bener kalau orang ditanya. Lo laki apa perempuan? Tapi bener nih. Tapi bener, setiap orang ditanya mau nitip sepatu ukuran berapa? Ya 4142 deh. Ya, gitu kan dikasih range-nya. Ini kan 42 43. Salah lo. Oke, nggak usah ribut ukuran sepatu saudara-saudara. Ini siapa yang paling jorok? Siapa yang paling jorok? Siapa yang paling jorok? 2. Reza. Ya cocok, Reza Gue. Smash yang paling jorok. Yeah. Cari Smashnya lagi. Pertanyaan terakhir. Oke, berikut. Siapa yang lebih suka cari masalah terlebih dahulu? Dia. Nah, Dia. Sama. ini saling ini ya tunjuk-tunjukkan. Oleh karena itu kita akan langsung konfirmasi aja karena ada orang terdekat mereka yang akan mengkonfirmasi siapa yang paling jorok, siapa yang suka cari masalah. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Yang paling jorok itu Ilham, karena apapun yang dia makan, cemilan-cemilan yang dia beli, sampahnya di situ juga. Kalau bukan mbak yang bersihin, mamanya atau adiknya yang bersihin, gak dibersihin. Reza itu anaknya jahil banget. Seperti kalau mamanya lagi masak, digangguin. Korek keteknya gitu mamanya, adiknya lagi nonton atau lagi belajar digangguin. Reza tuh kerjaannya gitu tuh. Tapi menurut mama yang paling jorok Ilham. Kalau bisa dibilang paling jorok, padahal lu berdua mengakui dia yang paling jorok loh. Reza paling jorok sebenarnya. Ya, karena- Pokoknya nggak disiram. Oke, nggak usah dibahas, nggak usah dipanjang-panjangin ya. Oh my god. Jangan dibahas. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kedatangan seorang psikolog yang ingin memberitahu sebenarnya gimana sih kakak dan adik sebagai orang tua kita harus menangani supaya mereka bisa akur sampai besar. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi Bahasan Bahas ini. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan aku. Ku harap cintamu takkan. Pemirsa, kita lagi ngobrolin soal kakak dan adik. Ini Wendy kan punya 2 anak. Sebagai orang tua pasti pengen dong anaknya nanti udah gede bisa kompak seperti mereka, bisa tetap Pasti. akur. Karena gini, kalau gue pribadi pun waktu zaman gue kan 4 bersaudara nih. Ributnya justru sama adik-adik gue. Dua orang adik Ngeroyok lu ya? ngeroyok gue. Lu nyebelin sih anaknya. Enggak. Gue digebukin pakai sapu sama adik-adik gue, mereka keroyokan. Bagus apa lu? Ntar ditiru sama yang lain lagi. Jangan. Tapi ketika dewasa semua kan berubah. Pasti berubah. Ini kita sudah ada seorang psikolog cantik di sini, Mbak Tara, apa kabar? Nah, kita pengen ngobrol nih ya. Pengen nanya dulu, pertanyaan pertama adalah mereka ini kan nampaknya kayak kompak-kompak aja. Ini sebenarnya karena untuk kepentingan kamera atau sebenarnya mereka itu nggak kompak di dalam? Ya sebetulnya kalau misalnya ada sedikit persaingan, kompetisi di antara saudara, itu sebetulnya hal dibilang normal enggak, tapi itu sulit untuk dihindari biasanya. Sulit untuk dihindari. Iya, karena gimana pun juga mereka hidup bareng dari pagi sampai malam dan sama-sama punya kebutuhan yang sama. Misalnya sama-sama pengen dapetin perhatian orang tuanya, sama-sama menginginkan barang yang sama, sama-sama pengen punya akademis yang bagus supaya dipuji orang tuanya gitu. Jadi kadang-kadang bergantung dari orang tuanya juga. Kalau misalnya memang persaingan itu dikondisikan, misalnya kamu dong kayak kakaknya tuh pinter, misalnya gitu, atau kamu masa nggak bisa sih kayak adiknya, sehingga persaingan itu akan muncul. Makin berasa persaingannya. Ya, kalau misalnya tidak dikondisikan, belum tentu. Meskipun hal yang normal sih kalau kita punya rasa jealous ke orang lain itu kan sebetulnya normal sekali gitu. Tapi idealnya memang harus dari kecil. Kompetisi itu dibangun atau justru nggak bagus sebenarnya kompetisi dibangun? Sebetulnya nggak perlu dibangun kompetisi sih, artinya karena ketika misalnya orang tua membandingkan, itu bukannya membuat anak termotivasi, justru malah jadi berpikir, oh gitu ya, berarti saya nggak sebagus kakak saya ya. Jadi berarti saya kurang. Kalau gitu. misal kalian ini nggak beda 7 tahun, jadi nggak ngerasain dibanding-bandingin ya? Kalian yang beda setahun ngerasa dibandingin nggak? Berarti orang tuanya termasuk ini, karena aku termasuk yang dulu ngerasa dibanding-bandingin. Kalau memang misalnya ini sekarang ada orang tua di rumah yang ngerasain anaknya ini memang beda banget, kakak sama adik itu bagaikan bumi dan langit. Sebagai orang tua kan sebenarnya agak susah, agak gatel untuk ngomong kamu kayak kakak kamu kayak. Bener, gue juga ngerasain gitu tuh, bener. Jadi, dibandingin sama kakak. Bener. Nah, jadi gimana buat kita sebagai orang tua memotivasi si adik tanpa
membandingkan? Sebetulnya yang paling bagus itu fokus ke perilakunya, bukan ke orangnya. Jadi kalau misalnya perilaku yang baik itu yang seperti ini ya, bukan kayak kakak kamu dong, itu berarti ke orangnya. Jadi jangan disebut. Iya, betul. Ke anaknya. Betul, dan jadi membuat anak tuh merasa, oh berarti perilaku yang bagus yang seperti ini ya, bukan melulu aku kurang dari kakaknya atau kurang dari adiknya, seperti itu. Oke. Tapi gimana nih, ini kita bisa, aku ngeliatnya gini, aku pikir Ilham sama Reza itu adalah, karena bedanya setahun, sama-sama di SMAS. Sekarang kalian di luar SMAS, manajemen masing-masing. Nggak ada aura-aura persaingan kayak, waduh gila Reza jobnya banyak banget, kok gue enggak sih? Enggak sih, kita lebih senang kalau misalnya salah satu, maksudnya bukan salah satu, masing-masing dapat job banyak. Wah Ilham lagi banyak job nih, bagi-bagilah gitu kan. Maksudnya bagi-bagi duitnya gitu kan. Bukan bagi-bagi jobnya, yang siapa dia aja. Enak banget Tom, bagi-bagi duitnya nggak pernah. Kalau gue gitu senang, metode dari dia. Tapi sebetulnya bagus sih kalau misalnya sama-sama gendernya sama, di bawah 3 tahun bedanya, tapi nggak ada persaingan, karena biasanya gendernya sama, di bawah perbedaan umur di bawah 3 tahun tuh resiko kompetitifnya tuh lebih besar biasanya gitu. Nah biar kayak mereka nih gimana? Kalian nggak pernah dibanding-bandingin satu sama lain? Jadi karena kita dari kecil tuh udah dibiasain sama mama buat nyari duit sendiri. Jadi nyari duit berdua. Maksudnya ini gimana maksudnya dari Maksudnya kecil? Kayak ikut waktu kelas 6 SD kan. Kelas 6 SD kita ikut ngedance nyari duit, terus masuk ikut atlet renang, atlet kempo dari kelas 3 SD, mulai nggak kompak terus SD. Ini bukan masalah nggak kompak, masalah ada yang satu lebih memorinya lebih kuat, satu lebih lemah. Itu aja. Memang kelihatan kok, satu fokus satu promo. Kita berdua nyari duit dari kelas 4 SD, Reja kelas 5 SD. Waktu itu sempat ikutan kejuaraan bela diri, Sorinya Kempo. Terus dari situ ikut renang, ikut ngedance. Tapi apa-apa berdua, apa-apa berdua. Selalu dibentuk gitu ya sama orang tua ya. Termasuk Jadi lebih ke kedekatan mereka, sehingga mereka merasa ya memang saling memiliki satu sama lain, sehingga mungkin persaingan itu jadi nggak terlalu jadi semakin tipis dominan. ya. Oke, baik. Nanti kita bakal bahas lagi nih pemirsa, karena katanya sebenarnya dalam kenyataan yang memang berbeda, beda 3 tahun, beda setahun, beda 7 tahun, itu pola asuhnya pun berbeda. Kalau pengen tahu nanti kita bahas lagi. Tapi sekarang Wendy, kita punya Viti tentang kakak adik. Terkompak versi basa-basi. Tapi jangan kemana-mana, setelah Viti itu ada iklan, habis iklan kita balik lagi, tetap di basa-basi. Panjang amat sih, jelasin. Iya benar. Nih lihat. Orang bilang kakak dan adik itu kalau jauh rindu, kalau dekat berantem mulu. Tapi kayaknya itu jarang terlihat di beberapa pasangan kakak adik terkompak versi basa-basi. Siapa yang tidak tahu artis ganteng yang karirnya melejit di tahun 2014 ini? Ya, Aliando Syarif. Cowok berusia 18 tahun ini punya kakak yang juga bermain satu judul sinetron dengan dirinya. Dia dan sang kakak Alia Afifah yang hanya terpaut 1 tahun usia mereka terlihat sangat kompak. Karena di mana ada Aliando, di situ ada Alia. Kalau kakak beradik yang ini sudah lama dikenal di dunia hiburan. Nadine Chandrawinata dengan kedua adik kembarnya Marcel dan Misha Chandrawinata ini sangat kompak. Bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk traveling. Itu yang membuat mereka semakin dekat. Dan yang paling kompak adalah keluarga Syahputra, di mana sang kakak Olga Syahputra jauh lebih dulu terjun di dunia hiburan dan membantu sang adik yang kini juga masuk ke dunia hiburan. Kekompakan itu juga terlihat di mana Olga dan Billy sering muncul di beberapa acara bersama-sama. No offense to you, don't waste your time. Baik, pemirsa, ini kita sekarang udah di penghujung acara. Lagi-lagi keterbatasan waktu, tapi di sini kita bisa melihat ada 2 perbedaan ya. Mereka kakak adik yang kompak karena ternyata dari kecil nggak pernah dibandingin satu sama lain. Sedangkan kita berdua adalah produk yang selalu dibanding-bandingkan dengan kakak dan adiknya. Adik kita. Entah itu niatnya memotivasi, kita juga nggak ngerti kan. Cuma yang pasti memang itu agak berpengaruh secara psikologis. Nah sekarang tips deh buat orang tua supaya karena tadi aku sempat ngobrol sama Mbak Tara, ternyata kalau misalkan kita udah besar-besar nih, udah berumah tangga, kemudian nggak akur satu sama lain, itu ternyata bibitnya itu dari kecil. Jadi sebagai orang tua gimana biar kita tahu nanti anak-anak kita ketika dewasa kita sudah meninggal,
anak-anak tetap bisa kompak. Ya, yang paling penting sih balik lagi tidak membandingkan karena masing-masing punya kelebihan kekurangan. Jadi fokus pada kelebihannya bukan kekurangannya. Karena semakin fokus kekurangannya maka anak itu akan melihat oh berarti saya nggak sebaik saudara saya seperti itu. Dan ketika anak itu kemudian menyimpan perasaan tidak nyaman atau insecure terhadap diri dia sendiri dan itu nggak diselesaikan secara langsung, wah bisa sampai dewasa kebawa terus. Dan bahkan biasanya kalau sibling rivalry itu terlalu kuat, ketika dewasa cenderung jadi bisa punya depresi, gangguan kecemasan gitu. Itu sekali. Dan masalahnya kalau saudara itu kan seumur hidup ya, bukan nggak kayak teman. Jadi sebisa mungkin ketika orang tua melihat sepertinya ada persaingan yang nggak sehat, harus segera diatasin, diajak ngobrol tanpa memilih atau membela Mana yang lebih baik. Iya, Oke. gitu. Itu dia tipsnya. Ini secara teori gampang, tapi memang sebagai orang tua susah ya buat ngebandingin anak-anaknya ya. Nah, itu adalah PR kita sebagai orang tua. Sekarang sebelum kita menutup acara ini, Wendy punya tantangan untuk masing-masing bintang tamu. Semoga bisa kalian jalani. Kayaknya sih yang perempuan sih nggak masalah menurut gue. Kalau cowok kan rada-rada gengsi ya. Tantangannya simpel, kalian cuma saling mengucapkan kata sayang. Tapi gini, jadi misalkan pegangan tangan. Lu pengen banget sih pegangan tangan. Ada. Misalkan gini. Tatap mata kakak atau adik kalian. Tatap mata saya. Tatap matanya. Tatap. Kemudian bilang I love you. Ini bisa nangis kalau kayak gini. Aja. I love you, Kak. I love you, Sesa. Air mata dari Sesa. Sesa, apa? Kamu kenapa nangis? Mungkin aku terlalu mencintai kakak aku dari mama, dari orang tua aku. Air mata menceritakan semuanya. Udah nggak usah ikutan nangis. Enggak. Emosian. Nah, ini tantangan nih buat laki-laki. Silakan saling berhadapan dan bilang. Gini banget nih. Gini aja kan. Nah, kalau laki gimana? Yang laki banget deh, terserah. Menurut kalian. Ya, love you bro. Bentar. Ini momen bersejarah. Akhirnya hari ini Reza berhasil nembak Ilham. Enggak, kakak deh. Ilham belum. Gua kira. Kok lu berat sih, Po? Oke. Berat ya? I love you too, bro. Ayo. Pelukan dong. Yaudah, kalau gitu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Ngomong-ngomong, hari ini Basa-Basi tepat 3 bulan. Happy third month anniversary. Iya. Oke. Semoga kita bisa selalu memberikan inspirasi, edukasi, dan juga buat kalian yang lagi nonton. Kenapa gua? Kakak adik bareng-barengan, semoga saling memaafkan kalau lagi berantem. Satu lagi, Apa? Wendy di sini ada adiknya. Ferdi. Wendy punya adik. Ini adalah adik yang salah satu ketika kecil gebukin dia pakai sapu. Tapi akhirnya kerja bareng gue sekarang. Peluk dong, peluk. Kenapa happy birthday, Erik? Kok gue gak dipeluk? Sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah